Saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa di dalam rezeki yang kita terima ada hak orang lain di situ. Udah lagi geser serubo aja, tambah bo. Kalau dibilang spesial kita nggak berani ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PKU Cerita. Wah, seneng banget kali ini Andina bisa menyapa kembali sahabat PKU Cerita di program Ngobrol Santai. Nah, kali ini Andina sudah ada di salah satu kantor camat Rumbai Barat. Ini memang luar biasa sekali untuk ketemu sama ibu camatnya ya. Dengan aktivitas yang luar biasa sekali, apalagi di tengah Ramadan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini sudah hadir di samping Andina Femi Herliza SSTP sebagai Camat Rumbai Barat. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Puasa hari ini? Puasa insya Allah. Alhamdulillah. Coba disapa dulu sahabat PKU Cerita Bu. Halo, Assalamualaikum sahabat Pekanbaru Cerita. Jumpa dengan saya Femi Herliza STP Camat Rumbai Barat Kota Pekanbaru. Luar biasa sekali, semangat ya Bu walaupun puasa ya. Semangat, harus selalu semangat. Luar biasa. Nah, ini Andina kalau kata anak muda zaman sekarang, apalagi anak milenial zaman sekarang, bahasa kerennya kepo Bu. Kepo ya ya. kepo. Ini sahabat PKU Cerita juga kepo ini sama kegiatan Ibu selama Ramadan ini di kedinasan, apakah ada pengurangan waktunya selama bulan Ramadan ini yang biasanya masuk jam 8 jadi jam 9, atau mungkin yang biasa pulang jam 5 jadi pulang jam 4, atau gimana ini Bu? Ada perbedaankah di selama bulan Ramadan ini? Mungkin izin pertama selamat berpuasa ya, karena masih awal-awal Ramadan. Selamat berpuasa bagi sahabat Pekanbaru Cerita. Alhamdulillah untuk tahun ini masih seperti tahun-tahun lalu. Untuk ke jam kedinasan di pelayanan kecamatan, pengurangan jam saja. Pengurangan jam pulang kita. Biasa pulang jam 4, di setengah 4. Kalau masuk masih tetap sama. Jadi memang tidak terlalu ada perbedaan. Paling yang berbeda pelayanan, pengurusan saja. Pengurusan yang mungkin agak berkurang atau masyarakat yang siang datangnya, paling itu saja sih. Oke, siap. Pasti masih sama lah seperti tahun-tahun sebelumnya ya Bu ya, kegiatan Ramadan kali ini. Nah, masyarakat di Kota Pekanbaru khususnya juga sahabat PKU Cerita pasti pada penasaran ini Bu. Tupoksi dari camatnya ini sendiri apa sih Bu? Kalau tupoksi dari camat kita terkait koordinasi ini banyak ya, koordinasi masalah tertibum, pelayanan, pemerintahan. Jadi urusan pemerintahan umum itu menjadi tupoksinya camat. Kalau untuk koordinasi seperti biasa kita koordinasi di lintas sektoral, ada UPK kecamatan, polisi dan Ramil, kemudian kita sama lintas sektoral dengan puskesmas yang ada di wilayah kecamatan Rumbai Barat. Kemudian tidak lupa juga koordinasi kita ke pihak-pihak universitas, pendidikan, dan pihak-pihak swasta. Itu udah menjadi tupoksi utamanya ya Bu ya? Jadi koordinasi, pelayanan, pembinaan, kemudian monitoring, pengawasan kelurahan juga menjadi tupoksi kami. Ya, memang ya pemerintahan. Nah, ini yang Andina tahu kalau biasanya namanya pemimpin ya itu rata-rata kan laki-laki nih Bu ya. Ini kan kalau perempuan itu bisa dihitung baru beberapa lah yang menjadi pemimpin, apalagi camat ya gitu ya. Nah, apalagi Ibu ini sebagai perempuan pemimpin, kemudian juga menjadi ibu rumah tangga. Apa sih Bu kesulitan-kesulitannya, gimana secara membagi waktunya? Kan sahabat PKU Cerita ini kepo juga, gimana tahu ada yang menjadi pemimpin gitu kan, gimana secara Bu Femi ini mengatur waktunya, mau dicontoh juga sih gimana caranya Bu? Ya, alhamdulillah memang untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin seperti yang Dina bilang, ya perempuan ini kan memang banyak hambatan ya, belum lagi waktu di keluarga, waktu di kedinasan. Jadi memang pertama kalau untuk membagi waktu, jam kantor kita kantor, jam rumah baru memang khusus di rumah, nggak bawa kerjaan ke kantor. Nah, yang jelas pertama harus izin kepala rumah tangga dulu, izin suami yang penting. Jadi kalau seandainya izin suami, walaupun jam dinas mungkin rapat sama bapak ada sampai malam,
kita izin, beliau mengizinkan, ya alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada persoalan. Jadi memang yang pertama harus izin dari suami dulu. Izin dari suami itu diperlukan karena ya bagaimanapun saya status tetap istri ya, tetap istri dan ibu dari anak-anak, dan ini menjadi beban yang besar karena kita diberi tanggung jawab juga sebagai kepala wilayah oleh Wali Kota Pekanbaru. Tetapi tidak mematahkan semangat dan kita buktikan bahwa perempuan pun bisa eksis menjadi pemimpin di wilayahnya, tetapi di rumah saya tetap istri dan ibu bagi anak-anak. Kalau untuk pengaturan waktu, yang sulit sekarang masa Covid ini, itu yang sulit karena anak-anak saya di rumah. Anak-anak di rumah, nggak ada kawan kan, cuma mereka berdua, jadi memang agak sulit semasa Covid. Kalau waktu sekolah, pagi pergi sekolah, pergi kantor. Pulang kantor jemput sekolah, jadi di rumah nggak ada orang memang kan. Tapi kalau sekarang anak-anak di rumah membagi waktu harus pulang siang gitu ya, agak susah, agak memakan waktu dan menambah mobilitas pekerjaan juga kan. Jadi itu yang agak menjadi hambatan sedikit. Kalau untuk di rumah, pokoknya kalau anggota saya, warga saya udah tahu kalau jam 4 jam ibu rumah tangga saya bilang. Jadi pelayanan di atas jam itu kadang mereka sudah tidak mau lagi. Saya pun kadang masih kita terima, cuma karena sudah statement saya di awal jam 16 wip itu jam saya sebagai ibu rumah tangga ya, nggak bisa diganggu. Kadang alhamdulillah lah mereka juga mengerti dengan kondisi itu. Luar biasa sekali ya untuk Ibu Femi Herliza ini untuk manajemen waktunya sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin juga. Nah tadi Ibu katakan bahwa warga Rumbai Barat ini sendiri sudah paham dengan aktivitas Ibu ya, karena jam 4 sore itu udah bukan nggak nerima tamu lagi, bukan, cuman udah waktunya kodratnya sebagai perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, apalagi sebagai seorang istri. Nah itu udah termasuk ke dalam karakteristik dari masyarakat ya. Kalau yang Ibu lihat selama Ibu menjabat sebagai camat ini sendiri, gimana sih karakteristik dari masyarakat? Masih homogen kami di sini, nggak terlalu heterogen. Kalau dulu heterogen karena Pala, Sumbansari, Sri Meranti kan masuk di saya nih. Sekarang kalau Rumbai Barat kita kan dari Agro ke Muara Fajar Timur itu jatuhnya homogen. Jadi warga kita tuh banyak yang petani-petani gitu kan, orang-orang Jawa. Jadi memang lebih kekeluargaan itu lebih kerasa karena individualisnya tuh minim. Mereka ini korsa, kompak, gotong royong, masih mau lah diajak untuk berdiskusi, sharing-sharing, dan mereka pun kalau ada apa-apa pasti bertanya ke saya gitu kan, minta pendapat, dan kita pun begitu. Jadi memang pada prinsipnya karakteristik masyarakat di sini karena masih bersifat kekeluargaannya masih besar, alhamdulillah masih positif dan bisa bekerja sama dengan kami. Yang Andina tahu ini tadi Andina ada bisikan dari tim kreatif dari PKU Cerita, ini ada gerakan 1000 serumbai Barat, oke, gitu ya. Jadi panjang ya. Andina harus berpikir keras untuk menghafal ini. Ini boleh dijelaskan ini Bu, apa sih gerakan ini? Sebenarnya itu dulu kan geser seru namanya, gerakan 1000 serumbai. Sewaktu kita masih menjabat sebagai camat Rumbai. Sekarang karena sudah jadi Rumbai Barat, saya nggak mau hilangkan itu inovasi kan. Inovasi masih tetap ada. Tapi gimana ya caranya biar nambah baratnya gitu kan? Geser seru, udahlah geser seru bo aja, tambah bo. Tapi alhamdulillah niatnya sama, intinya inovasi ini kami buat untuk membantu warga kita yang memang berkehidupan belum tercukupi. Dan ini bantuan berasal dari donasinya kawan-kawan ASN dan THL di Kecamatan Rumbai ini menyisihkan 1000 sehari. Jadi dulu kan saya sering bercanda kalau mereka absen di kantor itu kan lagi merokok, kadang saya sering ganggunya. Udahlah tuh sisa-sisa rokok di kantong tuh keluarkan aja langsung celengan, daripada bunyi-bunyi gitu aja. Jadi memang 1000 saja, 1000 aja masuk celengan sehari. Jadi kalau 1000 sehari kan nggak kerasa. Uang parkir aja 2000, iya kan?
Kita ke toilet umum aja bayar 2.000. Jadi memang nyisihkan 1.000 aja. Kalau kita minta 30 hari itu 30.000 kan berat pasti. Jadi kalau cuma menyisihkan 1.000 sehari ya berapa terkumpul dalam waktu 2 minggu, hanya cukup untuk membantu satu rumah tangga, kita bantu satu. Saya biasanya 2 minggu sekali. Tapi terkadang kalau di bulan puasa nih banyak yang bantu. Dan kami setelah membuka peluang bagi semua yang mau memberikan bantuan melalui program Geser Serubok. Ya, karena memang alhamdulillah lah kita merasa bersyukur dengan kondisi kita ya pribadi, jauh dari kata cukup kan begitu, dalam arti masih banyak di bawah itu yang warga kita yang perlu bantuan. Dan saya sampaikan ke kawan-kawan bahwa di dalam rezeki yang kita terima ada hak orang lain di situ. Tidak bisa tak penuh ke atas penuh ke bawah, itu ajanya. Jadi apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Jadi saya pun mengajak sahabat Pekanbaru Cerita, kalau memang ada kelebihan rezeki, kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk ikut berpartisipasi kepada kegiatan Geser Serubok Kecamatan Rumbai Barat. Bisa langsung nanti menghubungi kasih kesra saya. Oke, siap. Nah, itu programnya dari namanya Geser Serubok. Memang luar biasa sekali ya untuk program dari Bu Femi ini sendiri. Berarti ada gerakan 1.000 sehari, 1.000 sehari gitu ya. Nah, baru-baru ini juga ada kunjungan dari pemerintah Kota Padang Panjang Solo yang diwakilkan oleh Asisten 1 Sekdako. Nah, itu kunjungannya cuman hanya ke Kecamatan Rumbai Barat saja, Bu. Apakah ada yang spesial ini kunjungannya hanya ke Rumbai Barat saja? Nggak tahu juga ya. Kalau dibilang spesial kita nggak berani ngomong. Cuma ya dalam arti begini, sebenarnya sharing informasi saja. Mereka datang untuk silaturahim dan sharing informasi, mana tahu ada inovasi-inovasi di Kecamatan Rumbai Barat yang memang bisa mereka untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Dan alhamdulillah pada kegiatan kunjungan 3 kabupaten kota tersebut kami mendapat apresiasi terkait Red Rose. Sebenarnya ini inovasi pertama zaman Pak Camat lama nih, zaman Zulhelmi Arifin, Bapak Kaban Bapenda sekarang, dan masih kami lanjutkan sampai saat ini. Dan itu yang membuat ketertarikan mereka, dan mereka berjanji akan datang lagi kemari, akan mendiskusikan, menindaklanjuti. Nah, kalau memang bisa ditiru. Itu inovasi terkait pelayanan pertanahan, di mana kami mencoba untuk memastikan persil bidang tanah ini dengan memakai GPS. Kita petakan untuk menghindari persengketaan di kemudian hari. Tujuannya itu sebenarnya, dan itu kita sinkronkan dengan ATR BPN-nya BPN. Jadi peta ATR BPN secara online itu bisa kita sinkronkan, kita bisa lihat apakah dia bertimpa dengan sertifikat atau tidak. Juga kesempatan ini izinkan saya untuk menghimbau bagi warga yang belum vaksinasi, yang belum vaksinasi jangan takut ya, sudah ada instruksi dan pemerintah telah melakukan kajian-kajian terkait vaksin ini. Jadi tidak usah khawatir, ikuti anjuran pemerintah, laksanakan vaksin bagi yang belum. Nah, itu dia ngobrol santai kita di hari ini bersama Camat Rumbai Barat, dan sangat menginspiratif sekali ya apa yang disampaikan sama Ibu di hari ini. Terima kasih waktunya Ibu ya. Terima kasih sama-sama. Jangan bosan kalau tim PKU Cerita mengundang lagi ya. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke kantor saya. Siap. Nah, itu dia informasinya di hari ini ya. Dan saatnya saya harus pamit ya dari program Ngobrol Santai kali ini. Saya Andina Yasmin pamit beserta kru yang bertugas juga pamit. Nantikan terus informasi terkini dan terupdate hanya di PKU Cerita. Pekanbaru punya cerita.